Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Komari Pratiwi MPD sebagai dosen bahasa Indonesia serta juga teman-teman kelas R1G yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Adapun pidato yang saya akan sampaikan hari ini berkaitan tentang manusia dan robot di era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah berkembang sangat cepat. Tahapan revolusi industri sekarang ini sudah memasuki era industri 4.0. Sudah banyak sekali inovasi yang hadir di era revolusi industri 4.0 ini. Salah satunya adalah ditandai dengan munculnya penggunaan robot atau kecerdasan buatan di dunia industri. Kecerdasan buatan ini telah melampaui batas manusia di bidang kecerdasan perseptual, seperti speech to text, pemrosesan bahasa alami, dan pemahaman video. Perkembangan teknologi yang cepat ini juga harus selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kedepannya kita dapat beradaptasi dan juga bersaing dengan robot-robot di dunia industri. Beberapa tahun terakhir ini sudah banyak dibuat robot humanoid baru. Robot humanoid adalah robot yang bentuknya ini menyerupai manusia. Robot humanoid ini sudah muncul di berbagai negara, contohnya seperti robot Sophia dari Hong Kong, robot Jia dari Cina, robot Erika, robot Asteroid, dan robot Asuna dari Jepang. Robot-robot ini dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Penggunaan robot ini sendiri menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah penggunaan robot ini dapat meningkatkan kecepatan produksi serta memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh para pekerja, atau yang biasa disebut human error. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan robot ini dapat mempersempit lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia. Mempersempit di sini bukan dalam artian membuat para sumber daya manusia sampai kehilangan semua lapangan pekerjaannya. Tetapi untuk mendapatkan hasil produksi dan kualitas yang lebih maksimal, pihak industri ini akan mengkolaborasikan robot dan sumber daya manusia secara bersamaan agar pekerjaan yang dilakukan bisa menjadi lebih efisien. Menurut data statistik Indonesia, BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk pria dan wanita masing-masing sebesar 82,68% dan 51,88%. Terlihat dari tingkat partisipasinya, angkatan kerja untuk para wanita di Indonesia ini terbilang rendah. Para wanita di Indonesia ini mulai khawatir pekerjaannya akan digantikan oleh para robot ke depannya. Tetapi menurut penelitian dari Mike Kinsey Global Institute, hanya sekitar 5% dari total pekerjaan yang ada pada saat ini yang bisa digantikan oleh robot sepenuhnya. Bahkan hingga 10 tahun ke depan maksimal hanya 15% saja. Ini memiliki arti bahwa tidak sepenuhnya pekerjaan akan digantikan oleh para robot, bahkan hingga 10 tahun ke depan. Berdasarkan data sebelumnya, bisa dilihat bahwa pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot maksimal hanya 5% untuk saat ini. Dengan melihat data tersebut, kita harus bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi perkembangan teknologi. Kita harus memahami teknologi ini hanya mengubah dari tingkat kemampuan yang rendah menjadi kemampuan teknologi yang cukup kompleks. Maka dari itu, potensi kita sebagai sumber daya manusia harus lebih dioptimalkan lagi. Jadi dapat disimpulkan, walaupun pekerjaan yang bisa diambil oleh robot ini maksimal 15% untuk 10 tahun ke depan, tetapi kita tetap harus meningkatkan kualitas dan juga kemampuan yang kita miliki di dunia industri agar kita tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi ini berkembang sangat cepat. Lalu juga penggunaan robot ke depannya, terutama dalam proses produksi, akan semakin meningkat. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi tidak akan ada robot yang bisa menggantikan ketangkasan, pemikiran kritis, pengambilan keputusan, dan juga kreativitas manusia. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.